Moms, apa kabar? Aku mau nanya sebelum memulai podcast ini, siapakah dari Moms yang mendengarkan dan juga menyaksikan podcast edisi kali ini dalam kondisi lagi hamil? Wah, selamat ya, pasti senang banget. Ini tentunya kita sebagai orang tua yang sedang mengandung, pasti kita ingin sekali melahirkan si kecil, melahirkan bayi dalam kondisi sehat. Makanya pastinya kita sebisa mungkin berusaha untuk menjalankan pola hidup sehat demi si kecil yang terlahir sehat juga. Tapi ada kalanya kita menghadapi kondisi di mana bayi terlahir tidak normal. Salah satunya mungkin bayi mengalami penyakit jantung bawaan. Mendengar istilah penyakit jantung bawaan atau PJB atau mungkin juga yang disebut sebagai jantung bocor ini pasti udah membuat kita jadi takut. Benar nggak sih, Mams? Tenang dulu. Meskipun kita tentunya tidak pernah mengharapkan ini terjadi pada anak kita, sebagai orang tua kita harus tahu nih tentang penyakit jantung bawaan dan bagaimana caranya mendeteksi penanganan yang tepat dan juga cepat jika si kecil mengalaminya. Nah, podcast kali ini saya akan ngobrol-ngobrol bersama Dr. Anissa Rahmadani SPAK, dokter spesialis anak, konsultan kardiologi anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Tambak. Apa kabar, Dok? Baik, Mbak. Sehat, Dok? Dokternya kalem banget, seneng deh ketemunya ya. Hari ini kita akan membahas tentang deteksi dini penyakit jantung bawaan pada anak. Mungkin pertama kali, Dok, kita harus tahu dulu penyakit jantung bawaan itu apa sih, Dok? Oke, baik. Jadi penyakit jantung bawaan itu terjadi sejak dalam kandungan. Jadi seorang bayi terlahir dengan penyakit jantung bawaan. Jadi kelainannya berupa kelainan struktural atau anatomi. Atau kalau bahasa awamnya kadang-kadang sering dibilang ada jantung bocor. Gitu. Kalau mungkin masyarakat lebih mengenal dengan jantung bocor ya, tapi sebenarnya itu masuk dalam kategori penyakit jantung bawaan. Betul, Mbak. Nah, untuk di Indonesia sendiri berapa banyak penderita PJB atau penyakit jantung bawaan ini sendiri, Dok? Baik. Jadi kalau penelitian yang sifatnya nasional memang belum ada, Mbak Inci, tapi angka insidensnya itu adalah 1%. Jadi satu bayi dari setiap 100 bayi yang lahir atau 7-8 bayi dari setiap 1000 kelahiran hidup itu menderita penyakit jantung bawaan. Jadi kalau kita hitung-hitung dengan jumlah penduduk saat ini dan dengan angka kelahiran saat ini kurang lebih ada 50.000 bayi dengan penyakit jantung bawaan. Ternyata cukup banyak ya, Dok, ya? Banyak, Mbak Inji, betul. Walaupun ini penyakit yang mungkin bisa dikategorikan sangat spesifik gitu kan dan juga nggak umum, tapi ternyata penderitanya juga cukup banyak ya, Dok, ya? Betul, Mbak Inji. Penyebabnya sendiri bawaan, berarti dari dalam kehamilan atau mungkin dari keturunan kah? Oh, baik. Jadi pembentukan jantung itu, Mbak Inji, sejak trimester pertama kehamilan, yaitu di usia 8 minggu. Di awal-awal jantung tuh ya, Dok, bayi sudah terbentuk sempurna. Mungkin kadang-kadang seorang ibu baru sadar hamil setelah iya, telat 1-2 bulan ya, Mbak Inji. Benar, dan itu berarti kan 8 minggu ya, Dok, ya? Dan padahal jantung bayinya sudah berdetak sempurna, sudah terbentuk. Berarti ini banyak orang yang nggak ini ya, istilahnya tuh kita kan nggak tahu kondisi kita lagi hamil. Karena kan biasanya Moms juga tahu pasti ya, kalau kita mungkin ke dokter di saat kita memeriksakan kehamilan, paling sering tuh rata-rata udah 8 minggu. Ya, which is itu adalah masa-masa awal pembentukan jantung ini sendiri ya, Dok, ya? Iya. Oke, Dok, apa yang menjadi faktor meningkatnya seorang anak tuh mengalami penyakit jantung bawaan ini sendiri, Dok? Apakah tadi satu masa pembentukan dalam janin? Keturunan atau apa ada juga nggak sih, Dok? Ya, jadi di 8 minggu pertama baik itu infeksi pada ibu atau obat-obatan yang ibu konsumsi atau memang faktor genetik akan mempengaruhi sempurna atau tidaknya jantung bayi itu sendiri gitu. Jadi ya di 8 minggu pertama apapun yang bisa mengganggu itu beresiko menimbulkan penyakit jantung bawaan, entah infeksi, mungkin kita pernah dengar rubella ya, demam, ruam pada ibu, dan jika itu terjadi di 8 minggu pertama kehamilan, maka bayinya beresiko mengalami penyakit jantung bawaan. Tadi Dokter Anissa juga menyebutkan salah satu faktornya adalah ibu hamil mengkonsumsi obat-obatan. Betul. Bisa jadi kayak tadi ya, Dok, karena kan di pembentukan jantung di awal-awal belum sadar ibunya nih. Betul. Oke. Jadi memang ternyata mungkin balik lagi di saat mungkin
pasangan suami istri baru menikah, Ya, ada planning untuk langsung punya anak, betul. itu emang udah mesti dijaga-jaga ya dok berarti ya? Bahkan mungkin sebelum menikah ya Betul, Mbak betul, Enggi, termasuk nutrisi juga kita harus persiapkan untuk ibunya. Dok, berapa banyak jenis dari penyakit jantung bawaan ini sendiri yang mungkin moms harus tahu biar bisa semakin waspada? Ya, memang kalau kita kelompokkan bisa 3 kelompok besar Mbak Enggi. Jadi penyakit jantung bawaan dengan pirau kiri ke kanan itu biasanya gejalanya tidak biru. Terus ada juga dengan pirau kanan ke kiri gejalanya biru, kemudian penyakit jantung bawaan dengan kelainan struktur anatominya berupa penyempitan. Nah, itu bervariasi mulai dari tidak bergejala sampai biru. Kapan kita bisa tahu seorang anak ini memiliki kelainan jantung atau penyakit jantung bawaan? Apakah memang di saat kehamilan sudah bisa kita ketahui, atau tadi dokter sempat menyebutkan mungkin bayinya kondisinya biru, berarti mungkin dalam kandungan melahirkan kondisinya lahir biru, berarti ada masalah dengan jantungnya. Atau kita juga pernah dengar muncul gejala itu di saat masa kanak-kanak atau remaja. Nah, ini gimana nih dok? Ya. Jadi kalau bagaimana mendeteksi sebenarnya bisa sejak kehamilan Mbak Enggi gitu. Jadi kita bisa melakukan ekokardiografi pada janin saat kehamilan. Ya, biasanya yang paling optimal tuh di trimester kedua. Gitu. Ya memang kendalanya adalah harus alatnya canggih, alat USG-nya. Kemudian juga mungkin dokter yang mengerjakannya juga harus memiliki keterampilan yang cukup gitu. Karena memang kami sebagai dokter jantung anak menunggu konsultasi sifatnya, karena kan pasien kita bukan ibu hamil jadi kita menunggu konsultasi. Jadi kalau dokter Ofgin ya bisa men-screening, bisa konsul kami ke dokter jantung anak. Memang kita mungkin tidak bisa mengubah tadinya ada penyakit jantung bawaan jadi sehat, enggak gitu ya. Kita bisa merencanakan persalinan lebih optimal. Mungkin tadinya mau di klinik gitu supaya lebih homey ya, kadang-kadang ibu-ibu pengen seperti itu ya, sekarang harus lahirnya di rumah sakit dengan peralatan lengkap ya dok ya. Ada NICU-nya, ada dokter perinanya, ada dokter jantung anaknya gitu. Nah, kalau untuk yang baru ketahuan di saat masa anak-anak dan masa remaja, itu juga masuk kategori penyakit jantung bawaan, dok? Iya betul ya. Memang kalau misalnya saat kehamilan tidak terdeteksi nih, kemudian lahir, gejalanya kalau yang tidak biru Mbak Enggi mungkin baru ketahuan di usia 1 atau 2 bulan. Biasanya mulai terdengar bising. Jadi bunyi jantungnya tuh kalau kita dengerin ada suara tambahan atau bising jantung atau murmur bahasa ilmiahnya gitu. Tapi kalau tipe yang biru harus saat lahir ketahuan nih gitu ya. Jadi ada yang namanya screening pulse oximetry. Nah itu memang dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, terutama dari Perhimpunan UKK Kardiologi Anaknya, kita mulai tahun 2021 sudah mulai merutinkan untuk pemeriksaan pulse oximetry. Harapannya nanti pemerintah juga bisa mensupport program kami, jadi baik itu di puskesmas atau rumah sakit tipe C, tipe B atau tipe A, semua akan rutin untuk melakukan pemeriksaan pulse oximetry. Sederhana Mbak Enggi, jadi pakai kalau sejak COVID ini jadi kita sudah udah nggak asing lagi sebenarnya ya. Tapi mungkin alatnya lebih beda kalau buat bayi baru lahir lebih kecil gitu. Ya, karena kan mereka masih halus banget tuh, suka nggak kebaca gitu kan ya. Oke, jadi beda lagi, tapi kita udah nggak asing lagi ya. Oke, nah dok, tadi berarti penting juga nih dari apa yang tadi barusan dokter sampaikan, untuk ibu hamil melakukan screening ya dok ya. Iya betul. Karena kan biasanya kita cuma memeriksakan kehamilan biasa. Sebenarnya nggak ada salahnya juga kita meminta untuk kita melakukan screening yang lebih dalam lagi, supaya kita bisa tahu nih apakah calon bayi yang ada di dalam kandungan kita ini ada kelainan jantung atau enggak. Lalu di saat melahirkan, saat bayi sudah lahir, penting juga buat kita untuk minta diperiksain. Walaupun mungkin kita nggak merasa ada gejala atau tanda-tanda apa-apa, bolehkah kita memeriksakan? Boleh. Kalau pulse oximetry itu kan sederhana dan murah ya. Mungkin kalau ekokardiografi karena sebenarnya mahal ya, dan tidak setiap fasilitas rumah sakit ada, dan dokter jantung anaknya juga belum tentu ada. Kadang-kadang berdasarkan gejala, kayak tadi di usia 2 bulan ada murmur,
atau kok di 3-4 bulan berat badannya naiknya kok sedikit gitu. Itu Terus juga jadi kalau indikator ya. menyusu terputus-putus nih, baik itu ASI atau pakai susu formula, kok nggak bisa lama, nggak bisa banyak kayak anak kelegepan lainnya. gitu ya dok ya, itu juga tanda-tanda dok? Ya, kalau kelegepan mungkin harus dibedakan apakah ASI-nya deres ya. Iya, ada juga yang ASI-nya deres ya. Tapi ini kok minumnya nggak bisa lama ya gitu, jadi minum 60 cc aja untuk bayi 4-5 bulan kan harusnya cepet nih, kok dia minumnya bisa habis dalam 45 menit, setengah jam, terus sedikit-sedikit istirahat. Nah itu hati-hati gitu. Jadi salah satu gejala sesek gitu ya, kita bisa lihat dari kemampuan untuk minum susunya. Dan boleh di saat kita melihat adanya permasalahan tersebut, kita ngecek juga ya dok ya? Iya boleh, nanti konsultasi ke dokter spesialis anaknya dulu ya, biar dievaluasi lebih lengkap gitu. Dok, penyakit jantung bawaan itu bisa disembuhkan nggak sih? Jadi karena memang kelainannya struktur atau anatomi, jadi ya memang harus dikoreksi. Koreksi itu tindakan, jadi entah operasi atau sekarang ada yang sifatnya non-invasif, transkateter. Jadi kalau pada pasien dewasa serangan jantung itu kan ada pemasangan ring ya. Pasang ring itu kan bukan bedah ya, bukan dibelah dadanya, jadi lewat pembuluh darah. Nah pada anak dengan penyakit jantung bawaan dengan kriteria tertentu kita bisa lakukan tindakan transkateter. Jadi misalnya ada bocor, kita tutup bocornya dengan alat gitu, tapi tidak operasi. Penanganannya seperti apa lagi nih dok untuk penyakit jantung bawaan pada bayi sama anak-anak, apakah ada perbedaannya dok? Kembali lagi tergantung diagnosisnya. Nanti kita akan rencanakan apakah operasi atau tindakan transkateter yang non-invasif, kemudian menunggu timing operasi yang ideal. Nanti akan ada obat-obatan misalnya ya. Jadi obat-obatannya bukan untuk menutup bocornya, tapi untuk mengurangi beban kerja jantung supaya minum susunya jadi bisa lebih banyak, lebih lama, berat badannya bisa lebih naik. Gitu. Itu ternyata yang dilakukan ya. Nah, apa saja komplikasi dari yang juga mungkin muncul dampak dari seorang anak memiliki penyakit jantung bawaan dok? Ya baik. Jadi karena tadi gejalanya sesek, kemudian minum susunya nggak bisa banyak, pastinya berat badannya naiknya nggak optimal ya. Jadi ada gizi kurang, gagal tumbuh, dan kalau kita biarkan lama-lama juga perkembangan bisa terpengaruh. Mungkin anak lain di 7 bulan sudah bisa duduk sendiri, kok ini agak belum bisa ya. ya. Karena mungkin status nutrisinya nggak optimal, jadi nggak ada tenaga juga buat untuk duduk sendiri gitu. Kemudian kalau kita biarkan terus-menerus juga ada resiko infeksi jantung bisa. Kemudian juga kalau kita biarkan misalnya sampai usia sekolah atau remaja, ada namanya tekanan di paru-parunya meningkat. Jadi kalau hipertensi, darah tinggi itu kan biasanya tekanan darah sistemik ya. Kalau ini tekanan darah di paru-paru ya, jadi namanya hipertensi paru. Yang bisa berdampak pada? Banyak, yang pasti kualitas hidupnya jadi nggak optimal karena seseknya makin bertambah, kemudian saturasi yang awalnya tadinya normal ini jadi menurun gitu. Yaitu tipe yang untuk penanganannya terlambat, jadi resiko hipertensi parunya meningkat. Nah pada bayi apakah jadi bisa menimbulkan juga menjadi penyebab stunting? Karena kan tadi kan jadi kurangnya gizi tidak terserap dengan baik gitu. Iya. Ya, kalau stunting itu per definisi kan tinggi badan pendek karena penyakit ya. Ya kalau memang kita tidak atasi penyakit jantung bawaannya, kemudian kita tidak kasih nutrisi yang optimal, tentu bisa terjadi ya. Bisa stunting. Baik. Ya. Sebagai penutup dok, apa yang bisa dilakukan oleh para bumil? Kita mungkin mulainya lah dari sebelum bahkan sebelum kehamilan ya, para calon ibu untuk bisa mencegah penyakit jantung bawaan ini. Iya. Jadi kan saat mempersiapkan pernikahan yang pasti sudah mempersiapkan nutrisi ya, baik itu zat besi, tidak ada anemia, asam folat, biar tidak ada cacat lainnya. Kemudian saat memang langsung memutuskan ingin hamil ya, kadang-kadang kan ada juga yang ingin menunda ya, ingin hamil ya berarti
gaya hidup ya Mbak Enji ya, Betul, harus betul. lebih sehat. Juga alkohol juga beresiko sebenarnya ya. Jadi pokoknya gaya hidup sehat, kemudian mungkin imunisasi sebelumnya sudah dilengkapin kayak rubella, kita ada imunisasi MMR pada itu harus dilakukan juga oleh para calon ibu ya. Kemudian kalau memang tidak ada keturunan pada keluarga sih biasanya kemungkinannya lebih jarang ya. Sama berat badan ya Mbak Inji, karena kan ibu dengan diabetes mellitus gestasional, bayi-bayinya juga beresiko memiliki penyakit jantung bawaan itu harus lebih diperhatiin tinggi. juga ya. Jadi ya memang mungkin konsultasi dulu tidak ada salahnya ke dokter obstin misalnya benar-benar baru menikah sama sebelumnya sudah dipersiapkan sebelumnya. Calon ibu yang obesitas apa juga kah beresiko? Obesitas sebenarnya kalau tidak ada diabetes mellitus gestasional sih tidak ya Mbak Enji ya. Baik. Jadi paham ya Moms ya, apa yang harus kita ketahui, apa yang wajib kita lakukan dan apa yang wajib kita persiapkan. Tentunya dalam rangka kita tahu penyakit jantung bawaan pada anak ini. Jelas sekali apa yang sudah disampaikan oleh Dr. Anissa Rahmadani SPAK, dokter spesialis anak, konsultan kardiologi anak dari Rumah Sakit Ibu dan Anak RSIA Tambak. Dr. Anissa terima kasih ya sudah menjelaskan. Kita jadi tahu nih jadinya lebih dalam lagi apa itu penyakit jantung bawaan dan bagaimana cara kita mendeteksinya. Sehat selalu dok. Sama-sama. Terima kasih juga buat Moms yang sudah mendengarkan dan juga menyaksikan podcast Mother and Beyond.